Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin dari saya untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Fanantia Martian dengan NIM 3 digit terakhir 008 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari kelas Praktikum A. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ADC atau Analog Digital Converter. Jadi tanpa berlama-lama saya akan mengenalkan mengenai ADC itu sendiri. Jadi teman-teman, apa sih itu ADC? Jadi ADC adalah singkatan dari Analog to Digital Converter, yang dimana ADC adalah sebuah perangkat elektronika, bisa berupa komponen chip atau IC atau modul yang berfungsi untuk mengubah sinyal kontinu atau analog menjadi sinyal diskrit atau digital, yang dimana agar bisa dipahami dan diproses oleh komputer, microcontroller seperti Arduino ataupun proses digital lainnya. Selanjutnya, untuk prinsip dasar ADC itu sendiri yaitu proses mengubah sinyal analog kontinu menjadi data digital diskrit selalu melalui 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu sampling atau pencuplikan. Jadi proses sampling itu proses yang dimana mengambil sampel nilai tegangan dari sinyal analog pada waktu-waktu tertentu secara periodik. Kecepatan pengambilan sampel ini diatur oleh frekuensi sampling atau Fs. Berdasarkan teorema Nyquist, nilai Fs minimal harus 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi sinyal analog agar sinyal dapat direkonstruksi kembali tanpa mengalami aliasing. Selanjutnya ada encoding atau pengkodean, di mana mengubah level kuantisasi yang telah ditentukan menjadi deretan kode biner, misalnya 0101 atau 1100, di mana agar dapat dibaca oleh register memori microcontroller. Yang terakhir ada kuantisasi atau quantization. Nah, proses ini memetakan nilai tegangan kontinu yang didapat dari tahap sampling ke dalam tingkatan level diskrit yang terbatas. Karena level diskrit ini memiliki batas, proses pembulatan atau transition rounding pasti ini sangat terjadi. Nah, selisih antara sinyal asli dengan nilai dibulatkan disebut dengan quantization error atau error kuantisasi. Selanjutnya kita masuk ke resolusi, referensi tegangan, dan juga rumus konversi. Jadi untuk resolusinya itu ada di 12 bit. Nah, resolusi ini menentukan jumlah tingkatan atau step yang dapat dihasilkan oleh ADC. Nah, pada ADC 12 bit, total kombinasi nilai digital adalah 2^12 atau 4096 tingkatan. Nah, rentang nilai digital yang dihasilkan mulai dari 0 hingga 4095. Selanjutnya ada tegangan referensi VREF. Nah, tegangan referensi ini adalah batas atas tegangan analog yang dapat diukur secara penuh atau full scale. Nah, jika tegangan input sama dengan VREF, maka ADC akan menghasilkan nilai digital maksimum, teman-teman. Nah, untuk rumus konversi ADC itu sendiri itu dihasilkan dari round Pin, tegangan inputan dibagi dengan tegangan referensi, lalu dikalikan 2^n atau resolusi bitnya, setelah itu dikurangi dengan 1. Nah, di mana n adalah jumlah bit. Nah, sebaliknya jika kita ingin mengkonversi kembali nilai digital ke bentuk tegangan fisik atau volt atau analog lagi, teman-teman, yaitu dengan cara Vin sama dengan ADC value yang dihasilkan dari sini, lalu dibagi dengan nilai digital maksimum yang dimana yaitu 2^12, teman-teman. Selanjutnya dikalikan oleh VREF. Nah, catatan pentingnya yaitu jar antar tingkat tegangan terkecil yang bisa dideteksi disebut dengan least significant bit atau LSB. Nah, ukuran voltage atau resolusi tegangan. LSB step size
atau dihasilkan dari V referensi atau tegangan referensi dibagikan dengan nilai maksimum digital. Nah, untuk menghitung berapa nilai digital yang dihasilkan dari suatu tegangan analog, kita harus memahami karakteristik resolusi dan tegangan referensinya atau Vref. Selanjutnya ADC pada ESP32. Nah, ADC pada ESP32 ini memiliki arsitektur SAR atau Successive Approximation Register. Nah, ASR ini tuh beresolusi hingga 12 bit, namun memiliki beberapa perilaku khusus yang perlu penanganan ekstra. Yang pertama itu atenuasi atau attenuation. Nah, secara bawaan ADC ESP32 hanya dapat membaca tegangan dari 0 hingga sekitar 1,1 tegangan. Nah, untuk Vref internalnya, untuk membaca tegangan yang lebih tinggi, misal hingga 3,3 volt, ESP menggunakan attenuator internal atau pembagi tegangan di dalam chip. Yang pertama itu ada 0 dB rentang input dari 0 hingga 1,1 volt. Untuk 2,5 dB rentang input dari 0 volt hingga 1,5. Untuk 6 dB dari 0 hingga 2,2. Dan untuk 11 dari 0 hingga 3,9 volt. Praktisnya aman digunakan untuk 0 sampai 3,3 volt sesuai tegangan kerja VDD. Nah, kalibrasi EVIUS. Nah, ADC ESP32 ini terkenal dengan non-linearnya, terutama pada area mendeteksi 0 tegangan dan mendeteksi batas atas atau gejala saturation-nya. Untuk mengatasi variasi manufaktur chip, pabrikan membakar data kalibrasi ke dalam memori EVIUS atau ESP32 di pabrik. Saat memprogram, kita juga harus menggunakan pustaka ESP_ADC_child.h. Nah, untuk membaca data EVIUS ini agar hasil konversi linear dan akurat, teman-teman. ADC1 versus ADC2. Nah, ESP32 ini memiliki dua modul ADC internal. Untuk ADC yang pertama memiliki 8 channel, di mana GPIO pada pin 32 hingga 39. Nah, ini sangat stabil dan aman digunakan kapan saja, teman-teman. Untuk ADC yang kedua memiliki 10 channel. Kelemahannya, ADC2 ini tidak dapat digunakan secara bersamaan ketika modul Wi-Fi aktif karena mereka berbagi sirkuit hardware yang sama. Jika aplikasinya menggunakan Wi-Fi, selalu memprioritaskan pin pada ADC1. Selanjutnya ADC pada STM32. Nah, untuk ADC pada STM32 ini tuh ada 3, teman-teman. Channel yang dimana berisi regular dan juga injector. Nah, jalur ADC ini tuh ada 2, seperti yang sudah aku bilang tadi. Untuk regular channel ini digunakan untuk konversi normal sehari-hari seperti membaca sensor secara berkala. Hasil konversi disimpan di satu register data bersamaan. Nah, untuk injector channels mirip seperti interrupt pada ADC. Jalur ini memiliki prioritas lebih tinggi jika kelompok reguler sedang mengkonversi dan kelompok injector dipicu, ADC akan menghentikan sementara kelompok reguler untuk mengkonversi kelompok injector terlebih dahulu. Nah, jalur ini memiliki register datanya sendiri-sendiri hingga 4 channel. Untuk yang kedua yaitu ada scan mode, yang dimana jika mengaktifkan beberapa channel sekaligus, misal membaca 4 sensor pada pin yang berbeda, scan mode akan memerintahkan ADC untuk melakukan konversi secara berurutan dari channel pertama hingga channel terakhir yang didaftarkan dalam satu siklus perintahnya. Untuk yang ketiga ada analog watchdog. Nah, fitur hardware yang sangat berguna untuk sistem keamanan atau safety. Bisa mengatur ambang batas atas atau high threshold dan batas bawah low threshold. Nah, nilai ADC ini tuh secara langsung lewat hardware, teman-teman. Nah, jika tegangan input melewati batas tersebut, ADC akan memicu interrupt atau ISR-nya. Nah, secara otomatis tanpa perlu CPU terus-menerus mengecek
nilai menggunakan fungsi if di dalam program utama. Selanjutnya ada teknik filter sinyal dan pemrosesan DMA. Nah, teknik filter digital itu sinyal analog di lapangan seringkali kotor akibat noise di lingkungan atau bisa disebut dengan frekuensinya tinggi, lalu interferensi jalan-jalan listrik. Nah, dua filter sederhana yang sering diterapkan di microcontroller ada moving average filter atau filter rata-rata bergerak, di mana menyimpan N data terakhir ke dalam array, lalu menjumlahkannya, lalu membaginya dengan N. Nah, sangat baik untuk meredam white noise. Nah, untuk exponential filter atau low pass filter digital dirumuskan dengan Y, N, theta dikali X, N plus 1 kurangi theta dikalikan YN kurang 1. Nah, di mana XN ini adalah data mentah sekarang. Dan untuk YN dikurangi 1 adalah hasil filter yang sebelumnya. Dan theta adalah koefisien kehalusan dari 0 sampai 1. Nah, jadi teman-teman kita lanjut ke teknik filter sinyal atau pemrosesan DMA digit. Teman-teman pasti bingung DMA itu sendiri apa. Nah, DMA itu adalah direct memory access pada ADC, teman-teman. Ketika membaca ADC berkecepatan tinggi atau menggunakan scan mode pada banyak channel, CPU ini akan terbebani jika harus terus-menerus mengambil data dari register ADC secara manual. Nah, maka dari itu DMA ini tuh menyelesaikan masalah ini atau jadi solusi hal tersebut, teman-teman. Nah, saat ADC selesai melakukan konversi, sirkuit DMA akan langsung mengambil data tersebut dari register ADC dan memindahkannya langsung ke dalam memori RAM atau variable array tanpa melibatkan CPU sama sekali. Nah, CPU bebas menjalankan algoritma kontrol atau komunikasi data lainnya dan cukup membaca array RAM tersebut saat data sudah penuh terisi. Jadi, sebelum mengakhirinya kita lanjut ke pendemonstrasiannya gimana atau modul nanti yang kita kerjakan itu seperti apa, teman-teman. Jadi, Jadi pada modul ADC ini tuh pada percobaan pertama yaitu menggunakan ESP32 tanpa LED. Jadi ESP32 ini tuh seperti kayak dikalibrasikan dulu, lalu dia itu bisa menggunakan potensio, teman-teman. Selanjutnya pada percobaan kedua yaitu menggunakan STM32, teman-teman. Jadi ini tuh bedanya menggunakan LED dan juga resistor, teman-teman. Nah, ini untuk gambar rangkaiannya dari microcontroller ke pin GPIO, resistor, baru ke LED. Nah, ini untuk ADC-nya itu sebagai potensionya, teman-teman. Untuk groundnya dan ini itu nanti potensionya, teman-teman. Nah, ini untuk projectnya nanti bagaimana. Jadi nanti kita langsung saja ke pendemonstrasian. Nah, jadi teman-teman kita langsung saja ke modulnya yang sudah saya bacakan tadi. Jadi pada dokumentasi itu ada di ketika STM32 menyala, lalu STM32 ketika ADC-nya meredup. Ini untuk video pada pemrogramannya, sebentar. Jadi begini ya. Nah, ini untuk pemrogramannya, untuk modul ADC-nya. Nah, ini tuh ketika voltage-nya tegangan maksimalnya dengan menggunakan 3,3 volt. Lalu ini tuh resolusinya dengan menggunakan 12 bit, teman-teman, karena di sini menggunakan STM32.
dan tuh. Lalu ini untuk videonya. Nah, ini ketika program sudah berjalan dengan baik. Nah, ini tuh port ADC-nya, tegangannya, lalu lampunya. Jadi ini tuh LED itu akan semakin terang ketika potensionya ini digerakkan ke kanan dan ke kiri gitu. Ini dia itu akan menyala semakin terang ketika LED PWM-nya itu mencapai di resolusi 255, teman-teman. Gerak kiri, lalu kanan. Jadi sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya kita ke ISP-nya. Kita langsung saja ke dokumentasinya. Jadi itu ketika potensionya ini tuh pada pin 34 GPIO-nya untuk ADC-nya, ini untuk membaca ISP32 membaca. Lalu potensio ini ketika pada posisi maksimumnya, yaitu resolusi maksimumnya itu pada 4095. Jadi ini ADC menggunakan ISP32 tetapi tanpa LED. Nah, jadi teman-teman di sini untuk potensinya sendiri itu sudah diketahui ke yang full. Nah, ini LDR-nya ada angkanya 550 di 6, 258 dan 9. Itu karena LDR-nya itu dihalangi ada cahaya yang masuk. Nah, tapi ketika ada cahaya yang masuk, maka LDR-nya akan bergerak nilai 0. Karena kita lagi di ruangan terang. Nah, jadi teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ADC ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan selamat pagi. Bye-bye.